Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cini Rahmayanti dengan NIM S1 S1 23002 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Haluoleo angkatan 2023. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengenalan Hadop dan instalasi Hadop Single Node. Baik, yang pertama yaitu bab ini memperkenalkan pembaca pada dunia Hadop serta komponen inti Hadop yaitu Hadop distribusi file system atau HDFS dan MapReduce. Yang kedua, kita akan memulai dengan memperkenalkan berbagai perubahan dan fitur dalam Hadop. Untuk versi 3 secara khusus, kita akan membahas fitur baru pada HDFS dan yet under research negotiator atau YARN serta perubahan yang mempengaruhi aplikasi klien. Dan selain itu, kita akan menginstal cluster Hadop secara lokal dan mendemonstrasikan fitur-fitur baru seperti Rasul Coding dan Timeline Service. Sebagai catatan singkat, bab 10 visualisasi Big Data menunjukkan cara membuat cluster Hadop di AWS. Baik, untuk selanjutnya kita masuk di agenda untuk komponen di sini. Inti Hadopnya yang pertama itu HDFS. Bagian HDFS itu yang pertama High Availability Intradata Node Balancer Easy Port Mapping. Yang kedua, MapReduce Stack Level Optimization. Yang ketiga, Yearn. Yang keempat, Order Change. Yang kelima, instalasi of Hadop atau kita menginstal Hadop. Selanjutnya kita masuk di Hadop distribusi file system. File system di sini berbasis software yang diimplementasikan menggunakan Java. Yang kedua, berjalan di atas native file system X4 dan ZFS dan lain sebagainya. Selanjutnya dirancang untuk menyimpan data dalam skala besar pada klaster distribusi, dan yang terakhir mendukung toleransi kegagalan dalam pemrosesan paralel. Selanjutnya kita masuk di konsep utama atau file dibagi menjadi blok. Yang pertama itu HDFS. Di sini HDFS memecah file menjadi blok-blok, bukan menyimpan file sebagai satu kesatuan. Jadi di sini HDFS di sini memecah filenya menjadi blok-blok kecil dan dia tidak menyimpan file sebagai satu kesatuan, melainkan dipecah dulu menjadi blok-blok kecil, menjadi ukuran-ukuran kecil. Yang kedua, ukuran blok umumnya 64 MB, 120 MB, dan 256 MB, dan 512 MB atau setengah terabyte. Dan contoh ukuran file di sini 1 giga. Oh, sorry, di sini setengah giga ya. Contoh di sini filenya di sini 1 giga. Block size-nya di sini 120 MB. Maka di sini jumlah blok dibagi dengan
jumlah blok sama dengan block size dibagi dengan oh salah salah. Di sini 1 giga diper 1 giga dalam satuan MB diper block size. Maka hasilnya 8. Jadi untuk rumusnya untuk blok sama dengan file 1 giga itu adalah 1024 MB. File 1 giga dibagi dengan block size, maka 1 giga di sini akan dimasukkan atau dibuat menjadi megabyte, bukan lagi gigabyte. Jadi untuk 1 giga ke megabyte yaitu 1024 megabyte. Nah, dibagi dengan block size-nya. Untuk block size-nya di sini 124 megabyte, maka hasilnya adalah 128 megabyte, maka hasilnya adalah 8 blok. Baik, selanjutnya dampak blok terhadap replikasi. Jika replikasi faktor 3, maka 8 blok tadi dikali dengan 3 total, jadi hasilnya 24. Maka untuk totalnya itu bloknya itu 24 blok. Di sini replikasi memberikan redundansi data, fault tolerance, dan kemudahan distribusi pemrosesan. Jadi untuk pada replikasi di sini, jika replikasi akan dikali dengan jumlah blok, di mana yang kita tahu bahwa jumlah blok di sini adalah 8. Jika misalnya replikasinya 5, maka nantinya jumlah blok dikali dengan jumlah replikasi faktor. Misalnya replikasi faktornya 8, maka 8 dikali dengan 8, maka hasilnya 64. Maka akan totalnya 64 blok. Baik, selanjutnya kita masuk di keunggulan arsitektur blok. Adapun keunggulan-keunggulan pada arsitektur blok di sini, yang pertama itu penyimpanan distribusi. Jadi penyimpanan distribusinya ini besar. Itu adalah keunggulannya. Yang kedua, pemrosesan paralel. Blok di sini dapat diproses di banyak node. Jadi, untuk blok arsitektur untuk blok ini dapat diproses ke node-node yang banyak. Jadi dia tidak hanya fokus untuk satu node, melainkan melainkan banyak node. Selanjutnya yang ketiga, pemulihan dari kegagalan lebih mudah. Jadi, untuk proses pemulihannya dari kegagalan, jika terjadi kegagalan, maka proses pemulihannya akan menjadi lebih mudah dibandingkan dengan yang lain. Selanjutnya, efisiensi bandwidth melalui data locality. Maka dia akan mengefisiensi bandwidth melalui data-data lokal. Yang selanjutnya komponen utama HDFS. Di sini komponen utamanya yaitu nama node dan data node. Dua ini merupakan komponen utama untuk HDFS. Baik, selanjutnya itu peran nama node. Di sini untuk peran nama node sini, yang pertama itu menyimpan metadata seluruh HDFS. Yang pertama itu nama file, permissions, lokasi tiap blok. Jadi yang pertama adalah menyimpan metadata seluruh HDFS. Untuk nama filenya,
permissionsnya, lokal tiap bloknya. Dia itu menyimpan em, metadatanya. Selanjutnya yang kedua, semua metadata disimpan di memori agar cepat. Jadi, untuk HDFS di sini, semua metadatanya disimpan pada memori agar cepat diproses. Selanjutnya yang ketiga adalah komponen paling vital dalam sistem. Di sini nama node pada HDFS menjadi komponen paling sensitif atau paling vital, paling sensitif dalam sistem. Jadi jika misalnya terjadi kesalahan untuk nama nodenya pada HDFS di sini, maka akan menjadi suatu yang paling berbahaya atau yang paling ditakutkan karena dia itu merupakan suatu bagian yang paling inti, paling dijaga, paling tidak bisa paling vital di setiap sistem tersebut. Selanjutnya kita masuk di pentingnya nama node. Untuk pentingnya nama node di sini untuk nama node merupakan pusat kontrol HDFS. Jadi untuk nama node di sini merupakan pusatnya, dia yang mengontrol pada HDFS. Jika metadata tidak ada, data node tidak dapat melayani read atau lihat atau menulis. Jadi misalnya untuk metadata tidak ada, kan di sini nama data, metadata. Jika metadatanya tidak ada, maka data node-nya itu tidak akan melihat atau membaca. Tidak akan bisa menjalankan. Selanjutnya yang ketiga adalah pada klaster besar biasanya nama node ditempatkan pada satu server khusus. Jadi pada klaster besar biasanya nama node ditempatkan dalam satu server khusus. Ya. Jadi untuk nama node ini akan ditempatkan pada satu server yang memang dikhususkan jika klasternya itu besar, maksudnya ukurannya besar. Selanjutnya kita masuk di nama node sebagai single point of failure. Yang pertama, jika nama node gagal, maka sistemnya berhenti. Ya, misalnya nama node di sini misalnya nama node gagal, kan di sini nama node ini sebagai pusat kontrol. Jadi ketika nama node gagal atau pusat kontrolnya gagal, maka sistemnya tersebut akan berhenti. Tidak akan bekerja, akan berhenti nge-stuck. Karena di sini nama node merupakan pusat kontrol. Jadi nama node di sini yang mengontrol. Jadi ketika nama node gagal, maka sistemnya akan berhenti. Yang kedua, solusi umum. Sekondari nama node. Di sini sekondari nama node membuat snapshot struktur memori. Yang kedua digunakan untuk mempercepat recovery, bukan failover otomatis. Oh, jadi di sini solusi umumnya untuk secondary nama node di sini membuat fungsinya itu untuk membuat snapshot struktur memori, digunakan juga untuk mempercepat recovery, bukan untuk menghapus otomatis. Selanjutnya yang ketiga, untuk HA modern
di sini untuknya activities untuk mengaktifkan dan standby. Di sini untuk mengaktifkan dan untuk standby atau standby nama node. Selanjutnya peran data node. Adapun peran-peran data node, yang pertama menyimpan blok data secara fisik. Ya, yang pertama ini menyimpan blok data secara fisik. Jadi data node akan disimpan secara fisik. Jadi data blok akan disimpan blok data akan disimpan oleh data node secara fisiknya. Yang kedua, melapor pada nama node tentang blok yang disimpan. Ketika dia sudah menyimpan blok data, maka dia akan melapor kepada nama node yang sebagai pusat kontrolnya di sini tadi, nama node yang sebagai pusat kontrolnya, maka dia akan melapor kepada nama node mengenai blok data tersebut sudah disimpan. Selanjutnya, melayani operasi baca tulis dari klien. Jadi, peran lain dari data node di sini juga melayani operasi baca tulis. Jadi, dia melayani proses baca dan menulis dari klien. Yang terakhir, dapat berjalan ribuan node dalam klaster. Jadi di sini dia bisa berjalan untuk node-node ribuan, ratusan, bahkan ribuan dalam satu klaster. Baik, selanjutnya kita masuk di karakter data node. Yang pertama itu memiliki kapasitas strong besar. Dia itu mempunyai kapasitas yang besar. Karakteristiknya data node mempunyai kapasitas yang besar karena dia itu menyimpan banyak data, maka dia harus mempunyai kapasitas yang besar. Yang kedua, bisa gagal tanpa mematikan seluruh klaster. Jadi dia itu ketika gagal, dia bisa ketika misalnya dia gagal, dia bisa tanpa mematikan seluruhnya, melainkan hanya sebagiannya saja. Yang ketiga, ketika data node gagal, nama node mendeteksi hilangnya blok. Nama node mengatur replikasi ulang blok agar replication faktor terpenuhi. Yang pertama, nama node mendeteksi hilangnya blok. Jadi, nama node di sini dia mendeteksi bahwa blok di sini bloknya hilang karena data node-nya di sini gagal. Selanjutnya, nama node mengatur replikasi ulang blok agar replication faktor terpenuhi. Jadi, selanjutnya nama node di sini berperan untuk mengatur ulang blok yang sudah hilang tadi, agar bisa direplikasi faktornya terpenuhi. Selanjutnya, kita masuk di proses saat data node gagal. Yang pertama, nama node mendeteksi hilangnya heartbeat dari data node. Yang kedua, blok yang berada pada data node tersebut dianggap hilang. Yang ketiga, nama node memilih data node lain sebagai target replikasi. Yang keempat, blok replikasi ulang sehingga replication factor kembali normal. Yang kelima, klien tetap bisa membaca data dari copy lain tanpa gangguan. Selanjutnya kita masuk di hubungan nama node dan data node. Jadi ada 3 hubungan nama node dengan data node di sini.
data node bergantung pada nama node untuk seluruh metadata. Ya, jadi di sini data node bergantung pada nama node. Karena di sini nama node sebagai pusat kontrol, maka data node di sini akan bergantung kepada nama node untuk seluruh metadatanya. Data node akan bergantung kepada nama node untuk seluruh metadatanya. Yang kedua, jika nama node tidak memiliki informasi blok tertentu, maka data node tidak bisa melayani request. Jadi nama node sini kan sangat penting. Jadi jika nama node tidak mendeteksi bahwa itu tidak memiliki informasi bahwa itu merupakan merupakan blok yang ada di data node, maka data node tidak bisa melayani request-nya. Selanjutnya, nama node menjaga koordinasi seluruh replikasi dan pengambilan blok. Jadi di sini nama node ini yang selain menjadi pusat kontrol juga, dia ini menjaga juga koordinasi seluruh replikasi dan pengambilan blok pada data node. Selanjutnya, contoh arsitektur cluster HDFS. Yang pertama, satu server kuat menjalankan nama node. Yang kedua, ribuan data node menyimpan blok-blok data. Yang ketiga, klien membaca atau menulis melalui nama node untuk metadata. Dan yang terakhir, operasi data langsung ke data node lebih efisien. Jadi untuk operasi datanya langsung akan masuk di data node untuk proses yang lebih efisien. Ini merupakan prosesnya. Di sini nama node, sini data node, sini metadata, sini blocks, sini metadata. Sini kliennya. Ini juga. Selanjutnya kita masuk di diagram berikut menunjukkan cara kerja ketersediaan tinggi. Di sini menunjukkan cara kerjanya. Selanjutnya kita masuk di terakhir di Hadoop 3X. Anda dapat memiliki dua pasif nama node bersama pasif nama node bersama dengan node aktif secara 5 jurnal node untuk membantu pemulihan dari kegagalan besar. Nama node mesin tempat Anda menjalankan mode aktif dan siaga. Nama node harus memiliki perangkat keras yang setara satu sama lain dengan yang akan digunakan dalam klaster non HA. Dan yang kedua, jurnal node mesin tempat Anda menjalankan jurnal node itu jurnal node relatif ringan sehingga dapat ditempatkan bersama-sama mesin daemon Hadoop lainnya. Misalnya nama node itu job tanker dan benang manajer sumber daya. Selanjutnya kita masuk di intranode data penyimbang. HDFS memiliki cara untuk menyimbangkan blok data di seluruh simpul data, tetapi tidak ada penyimbang seperti di dalam simpul data yang sama dengan beberapa hard disk. Yang kedua, oleh karena itu, 12 simpel data bisa node data bisa memiliki disk fisik yang tidak seimbang, tapi mengapa ini penting bagi kinerja? Nah, karena memiliki disk yang tidak seimbang, block node
data levelnya mungkin sama dengan yang lain, node data, tetapi untuk membaca atau menulisnya akan miring ketika disk tidak seimbang. Oleh karena itu, Hadoop 3 memperkenalkan penyiimbangan intranode untuk menyeimbangkan disk fisik di dalam setiap node data berguna mengurangi kemiringan data. Yang terakhir, hal ini meningkatkan pembaca dan penulis untuk melakukan proses apapun yang berjalan pada klaster seperti mapper dan reducer. Reducer. Selanjutnya, pengkodean dan penghapusan. HDFS telah menjadi komponen fundamental sejak awal Hadoop, baik di Hadoop 1.x, Hadoop 2.x, dan instalasi HDFS pada umumnya menggunakan faktor replikasi 3. Yang kedua, dibandingkan dengan faktor replikasi standar 3, isi mungkin merupakan perubahan terbesar dalam HDFS dalam beberapa tahun terakhir dan secara fundamental mengandalkan kapasitas untuk banyak set data dengan menurunkan faktor replikasi dari 3 menjadi 1,4 dan 1,4. Sekarang mari kita pahami apa itu isi. Di sini isi merupakan metode perlindungan data di mana data dipecah menjadi fragmen-fragmen, diperluas di pengkodean dengan dipotong-potong data yang redundans dan disimpan di serangkaian lokasi atau penyimpanan yang berbeda. Jika pada suatu titik selama proses ini data hilang karena kerusakan, maka data tersebut dapat dikonstruksi menggunakan informasi yang tersimpan di tempat lain. Jadi kayak cadangan, kayak tempat cadangan. Meskipun isi lebih intensif CPU, hal ini sangat mengurangi ruang penyimpanan yang dibutuhkan untuk penyimpanan data yang jumlahnya lebih besar, yang andal HDFS. Jadi bagusnya isi di sini, dia ini mengurangi ruang penyimpanan yang dibutuhkan untuk penyimpanan data yang jumlah besar. Jika HDFS di sini kan jumlah datanya besar, jadi untuk mengurangi jumlah penyimpanan maka dia menggunakan isi. Isi sini lebih bagus. Selanjutnya, HDFS menggunakan replikasi untuk menyediakan penyimpanan yang andal dan mahal. Biasa memerlukan 3 salinan data untuk disimpan sehingga menyebabkan overhead 200% di ruang penyimpanan. Jadi sini jika menggunakan HDFS maka replikasinya penyimpanan di sini harus menggunakan replikasi atau penyediaan penyimpanan di sini yang mahal karena dia ini membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Karena dia ini memiliki 3 salinan data yang akan disimpan. Seperti saya bilang tadi, kayak cadangan begitu. Selanjutnya kita masuk di nomor port. Sebelumnya port default beberapa layanan Hadoop berada pada rentang port sementara Linux berada pada 327.786 sampai 32.700
68 sampai 61.000. Hal ini menunjukkan bahwa pada rintisan, layanan terkadang gagal terikat ke port dan aplikasi lain karena terjadinya konflik. Yang kedua, pelabuhan-pelabuhan yang terjadi konflik telah dipindahkan dari jangkauan sementara yang berdampak pada nama node sekunder, nama node dan node data dan KMS. Selanjutnya yang terakhir, perubahan-perubahan tercantum sebagai berikut. Nama node di sini, nama node port 5.000, perubahan-perubahannya itu dari 50.470 ke 9.871 untuk ke 50.070 ke 9.870 dari 8.020 ke 9.820. Untuk sekunder sistemnya, untuk sekunder nama node portnya di sini dari 50.091 ke 99.869 yang dan dari 50.090 ke 9.868. Untuk node data portnya dari 50.020 ke 9.867. Untuk 50.010 ke 9.866 dari 5.475 ke 9.865 dari 5.075 ke 9.864. Selanjutnya kita masuk di kerangka kerja MapReduce. Cara mudah untuk memahami konsep ini adalah dengan membayangkan Anda dan teman Anda ingin memilah tumpukan buah ke dalam kotak-kotak. Untuk itu, Anda perlu menugaskan setiap orang untuk memeriksa satu keranjang buah mentah yang semuanya tercampur dan memisahkan buah tersebut ke dalam kotak. Setiap orang kemudian melakukan tugas yang sama, yaitu memisahkan buah ke dalam berbagai jenis keranjang buah ini. Hasilnya Anda akan mendapatkan banyak kotak buah dari semua teman Anda. Kemudian kamu dapat menugaskan satu kelompok untuk memasukkan buah yang sama jenisnya ke dalam sebuah kelompok dan menimbang kotak tersebut, menyegel kotak tersebut dan mengirim. Contoh klasik menunjukkan cara kerja kerangka kerja MapReduce. Jadi sini cara kerjanya di sini dia memerintahkan untuk memilah data, dan ketika dipilah dan setiap data yang memiliki jenis yang sama maka akan digabungkan menjadi satu.
Kerangka kerja Mapfre terdiri dari manajer sumber daya dan banyak lagi manajer node, biasanya manajer node hidup dan berdampingan dengan node data dari HDFS. Selanjutnya, ketika sebuah aplikasi ingin dijalankan, klien meluncurkan application master yang kemudian bernegosiasi dengan manajer sumber daya untuk mendapatkan sumber daya dan klaster dalam bentuk kontainer. Sebuah kontainer memiliki CPU inti dan memori alokasi dalam satu node untuk digunakan menjalankan tugas proses. Kontainer diawasi oleh manajer node dan dijadwalkan oleh manajer sumber daya. Contoh kontainer di sini 1 inti dan RAM 4 GB, 2 inti dan RAM 6 GB, dan 4 inti dan RAM 1 inti, 2 inti, 4 inti, dan RAM 20 GB. Jadi untuk 1 intinya itu RAM 4 GB, 2 intinya RAM dengan RAM 6 GB, dan 4 intinya itu RAM 20 GB. Beberapa kontainer ditugas untuk menjadi pemeta dan lainnya menjadi reproduksi. Semua koordinasi oleh aplikasi yang terhubung dengan manajer sumber daya kerangka kerja dan disebut YRAN. Dengan menggunakan YRAN, beberapa aplikasi berbeda dapat menjalankan tugas dan kontainer sehingga sumber daya cluster dapat dibagi dengan cukup, namun seiring bertambahnya ukuran klaster, perubahan variasi aplikasi, serta persyaratan efisiensi pemanfaatan sumber daya menjadi kurang optimal karena waktu. Baik, sekian dari presentasi saya, penjelasan saya mengenai Introduction to Hadoop untuk perkenalan pada Hadoop. Kurang dan lebihnya mohon selanjutnya kita masuk di instalasi Hadoop 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.